Pemirsa, Presiden Joko Widodo memiliki gaya sendiri dalam memilih menterinya. Dengan menggunakan tim transisi, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala memilih para calon menteri mereka secara diam-diam. Nama yang sudah diseleksi diserahkan Jokowi kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK dan juga ke KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi untuk ditelusuri apakah sang calon benar-benar bersih dari kemungkinan keterlibatan kasus korupsi. Cara ini menjadi kultur baru yang belum pernah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Kita akan membahas hal ini bersama narasumber yang sudah hadir di studio. Pengamat politik Ikrar Nusa Bakti, Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga, dan juga peneliti dari ICW Febri Henry. Selamat bergabung Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih sudah bersama Prime Time. Bang Eriko, jam berapa diumumkan ini? Kita tim breaking news sudah siap dari tadi malam. Saya juga menanti-nantikan hal yang sama. Menanti pengumuman atau menanti telepon nih? Pak JK mengatakan paling lambat Senin, tapi Pak Jokowi melansir informasi yang berbeda dengan Pak JK. Yang mana yang bisa kita pegang ini dari RI 1 atau RI 2? Ya, memang Mas Rudi, kalau kita melihat kan tentunya kalau dari segi jadwal waktu kan masih memungkinkan. Ya, 14 hari ya? 14 hari kerja itu berarti sampai tanggal 7 November. Artinya masih mempunyai waktu yang cukup. Tapi tentunya kan pertimbangan-pertimbangan di dalam memutuskan. Kalau kita melihat dalam sejarahnya juga, bahkan Pak JK menyampaikan, 1 jam bahkan sebelum pengumuman masih bisa saja terjadi ada perubahan-perubahan. Nah memang saya ingin menyampaikan satu persepsi yang paling utama di sini, bahwa mencari anggota kabinet yang akan membantu Pak Jokowi itu kan memang tidak mudah. Ya. Ini mencari figur yang mendekati sempurna. Sempurna hanya milik Yang Maha Kuasa. Lah mendekati sempurna ini tentu tidak mudah. Dari sekian ribu calon, kemudian diseleksi menjadi sedemikian banyak, dan kemudian sekarang diseleksi lagi, termasuk juga dengan memberikan data-data calon-calon kepada KPK dan juga PPATK. Nah ini satu paradigma baru yang sebenarnya satu hal yang belum pernah ditempuh selama ini. Biasanya kalau pemerintah atau presiden terpilih memilih untuk memberikan kepada BIN, kepada Bakin, begitu untuk bekerja sama dengan kejaksaan, dengan kepolisian. Tapi karena semangat pemberantasan korupsi, maka dianggap perlu. Nah ini yang kita juga memberikan apresiasi yang sungguh bagus kepada Pak Jokowi JK dengan memberikan ini kepada KPK dan PPATK. Tetapi tentunya ini juga mempunyai konsekuensi. Betul. Artinya konsekuensinya bahwa calon-calon yang diberikan ini terseleksi. Dan ini juga harus kemudian diisi kembali. Nah ini yang memerlukan waktu yang cukup untuk, kan ini bukan hanya soal kita cerita soal integritas saja. Bukan cerita hanya soal track record, tapi kapabilitasnya di dalam bidang yang akan nanti dikerjakan ini juga harus mumpuni. Nah ini tidak mudah. Kemudian juga ada syarat terakhir lagi. Tadi kalau kita katakan 3 sehat, 4 sempurna. Apa yang keempat ini? Loyalitas. Loyalitas kepada pimpinannya, loyalitas kepada rakyat Indonesia. Tentunya yang mana nanti mengharapkan yang membantu Pak Jokowi ini orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk merubah. Karena kan kalau kita melihat di majalah Time bahwa pemerintahan baru ini dikatakan New Hope. Memberikan harapan baru. Seperti itu Mas Rudi. Ya, artinya untuk mewujudkan harapan baru itu melalui proses yang sedemikian panjang ini. Tapi kalau gitu Pak Jokowi jangan sampai sering bilang secepatnya dong Bang Eriko. Memang kalau keinginannya kan kerja secepatnya. Tetapi tentu kan ini kan memerlukan proses. Artinya proses ini juga harus berlangsung dengan cepat, tetapi juga tidak terburu-buru atau tidak dikatakan dikejar-kejar oleh waktu. Dan di sini juga masyarakat juga menunggu. Walaupun memang banyak pihak, tentu dari media kita melihat ingin untuk segera mengetahui siapa-siapa yang masuk di dalam kabinet ini, dan nanti ini juga berpengaruh di dalam hal ekonomi kita kan seperti itu, apalagi seperti IHSG, kemudian dolar atau apa. Ini kan sekarang sedang stay, menunggu apa yang nanti akan diumumkan oleh Pak Jokowi. Jadi kalau dalam hal ini kita berharap tentunya yang beliau pilih adalah orang-orang yang terbaik. Dengar-dengar yang kemarin gagal diumumkan di pelabuhan itu karena Bu Mega agak setuju ya nama-namanya ya? Kalau menurut saya ini kan bukan bagian dari hal setuju atau tidak setuju atau apa, tetapi memang mempersiapkan ini kan bukan sesuatu hal yang mudah. Tidak bisa saat ini dikehendaki, saat ini juga dilaksanakan. Seperti tadi saya sampaikan bahwa diberikan data-data kepada KPK, kepada PPATK juga kan memerlukan waktu untuk bisa mendapat input baliknya. Seperti itu Mas Doni. Mbak Puan jadi menteri apa kira-kira Bang? Sampai saat ini kami belum ada diinformasikan. Hati-hati menjawabnya ya. Tentunya kita berharap ya. Iya, baik Ikrar, komentar Anda.
Ya, memang tidak mudah ya. Dan kemudian juga ya, memang selentingan yang seperti Anda katakan memang sempat terdengar ya. Betul. Bahwa Mbak Mega memang kelihatannya masih ada beberapa yang tidak srek ya. Tapi bukan kemudian orang bisa menginterpretasikan bahwa dia melakukan intervensi. Nah, ini dia. Jadi tampaknya Mbak Mega itu ingin mungkin membalans ya antara pendekatan ekonomi, pertumbuhan ekonomi dengan pendekatan sosialisme ala Bung Karno ya, atau yang disebut dengan Trisaktinya Bung Karno itu ya, persoalan itu. Karena seperti juga saya sudah pernah katakan di berita satu TV juga ya 2 hari yang lalu, itu kan biar bagaimanapun yang semua menteri itu masih paham apa sih yang dimaksud dengan kedaulatan dalam bidang politik, apa sih yang dimaksud dengan berdikari dalam bidang ekonomi, apa sih yang dimaksud dengan berkepribadian bangsa kan. Trisakti Bung Karno. Trisaktinya Bung Karno ya. Nah, itu harus terrepresentasi dalam kabinet. Postur kabinet itu harus 3 hal itu. Kalau buat saya bukan postur kabinet itu, tapi yang jelas tiga Trisaktinya Bung Karno itu memang harus bisa tercermin di dalam program-program kabinet. Berarti orang-orangnya juga dong harus orang-orangnya juga bisa. Ya. Jangan kemudian nanti dilihat bahwa wah ini kok kelihatannya kok banyak banget pengusahanya, kok ini kok kelihatannya kaum neolib nih atau siapalah gitu. Nah, Pak Ikrar, terlepas dari Anda tadi mengatakan ini bukan bentuk intervensi dari Bu Mega, tapi kalau misalnya hak prerogatif presiden dalam tanda petik bisa disetir oleh ketua umum partai, kata apa yang lebih tepat untuk ini? Ya, kalau buat saya biar bagaimanapun Jokowi itu kan juga adalah orang yang kebetulan ditugasi oleh partai. Betul. Ya. Tentunya juga tidak ada orang yang kemudian 100% independen. Ya. Jadi Jokowi ini mandataris PDIP. Kalau buat saya. Pak Harto juga dulu mandataris MPR. Ya. Tapi kita tahu sejarahnya Pak Harto seperti apa kan akhirnya. Ya, bedanya di mana? Tapi kan karena Pak Harto kan bedanya dia memang adalah orang yang punya otoritas tunggal untuk menjadi penguasa di negeri ini. Sementara itu kan kita sekarang zaman era demokrasi ya, di mana kemudian juga interpretasi orang, pandangan orang, kemudian juga penilaian orang itu juga harus diperhitungkan, termasuk juga apakah orang itu misalnya pernah bukan cuma persoalan korupsi, pelanggaran HAM ya, betul, atau kemudian etika moralnya bagaimana ya. Kemudian bisnisnya itu cara menjalankannya juga seperti apa, itu semuanya itu kan menjadi bagian yang harus diperhitungkan juga ya. Iya, artinya Mas Febri kalau kita melihat posisi KPK dan PPATK yang dilibatkan ya kan sebagai bagian penting dari menyeleksi menteri, itu seperti apa Anda melihatnya? Apakah memang wajib kalau dalam upaya pemberantasan korupsi atau sekedar dalam tanda petik ini bukti bahwa presiden kita mau memenuhi janjinya pada awal kampanye bahwa beliau ini akan jadi panglima di depan dalam pemberantasan korupsi? Ya, kalau bagi kami ini sebuah penggunaan kekuasaan secara bijak. Bahwa dalam merekrutmen anggota kabinet itu adalah hak prerogatif presiden. Ya, dia sih tidak perlu minta sebenarnya kan. Dia, tidak ada keharusan dari nggak minta tolong KPK juga nggak masalah. Tapi itu dia lakukan. Nah, itu menurut kami itu satu hal yang penggunaan kekuasaan secara bijak begitu. Dan kita tahu bahwa pada waktu kampanye kemarin kan Pak Jokowi selalu mengatakan bahwa akan bentuk pemerintahan bersih. Dan membentuk pemerintahan bersih tidak akan bisa kalau misalkan kalau anggota kabinetnya itu bermasalah secara integritas begitu. Nah, kalau misalkan orang-orang yang bermasalah secara integritas masuk ke kabinet, itu pertama sudah melanggar syarat menteri yang diatur dalam pasal dalam Undang-Undang 38 tahun 2009 tentang Kementerian Negara, bahwa salah satu syarat jadi orang menteri itu adalah mereka punya integritas. Nah, memang tidak jelas ukuran integritasnya apa, tapi paling tidak masukan dari pertimbangan dari KPK, dari PPATK itu salah satu ukuran integritas begitu. Apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi memang bijaksana ya, tapi apakah posisi KPK sudah cukup tepat itu, Bang Eriko di situ? Begini Mas Rudi. Sebenarnya dalam aturan undang-undang tadi sudah disampaikan Mas Febri, tidak ada ketentuan mengharuskan untuk berkonsultasi dengan pihak siapapun. Itu hak prerogatif daripada presiden. Nah, seperti saya sampaikan, keinginan daripada rakyat benar-benar tinggi kepada Pak Jokowi maupun nanti Pak JK dan susunan kabinetnya. Katakan dengan pertumbuhan harus 7% setiap tahun, dengan program nawacita, maritim dan lain-lain. Nah, ini tentu mencapai ini tidak mudah. Bukan hanya kapasitasnya saja, tapi integritasnya. Nah, kalau kita melihat rakyat meminta 6, beliau berikan 7.
atau 8. Bahkan beliau lebih maju selangkah daripada yang diinginkan. Jadi ini satu hal, seperti tadi saya sampaikan di awal, bahwa ini salah satu paradigma baru yang memberikan satu gambaran ya, satu harapan, hope. Kalau dikatakan tadi saya sampaikan tuh new hope, ini benar. Karena kenapa? Sebenarnya tidak perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi karena itu sebenarnya Mas Doni memang memerlukan waktu yang cukup. Karena bagaimanapun juga cukupnya tidak lebih 14 hari dong. Pasti, kalau itu sudah pasti tidak sampai 14 hari, dan kalau tadi kita sudah mendapat jawaban dalam beberapa waktu ini tentunya akan diumumkan, dan pasti untuk apa ditunda-tunda. Di samping itu juga jawaban dari DPR tentunya juga, walaupun itu tidak menjadi wajib di pasal 19 Undang-Undang 38 tadi, bahwa 7 hari tentu DPR akan menjawab. Walaupun tidak dijawab, ketentuan itu bisa dijalankan. Tapi inilah proses menghargai semua proses yang ada ini. Ini menunjukkan keseriusan dari Pak Jokowi, Pak JK dengan pemerintahannya nanti untuk mengikuti semua etika yang ada, bukan aturan. Kalau aturan tidak sampai ke sana ya Mas Febri. Ini kan etika politik juga ya. Artinya satu hal yang harus diteladani dari para elit kita. Kita lanjutkan segmen berikutnya, karena kalau kita menunggu-nunggu kapan pengumuman, akhirnya nama-nama lain yang banyak beredar di masyarakat gitu kan, makin simpang siur gitu kan. Nanti Mas Doni nunggu telepon juga. Ini sampai bawa ke studio nggak bunyi-bunyi telepon. Kita segera kembali, pemirsa, tetap bersama kami. Kita kembali lanjutkan diskusi kita. Pak Ikrar, masih ingat ketika Pak SBY menyelenggarakan SBY Idol di Cikeas? Calon-calon menteri silih berganti datang, di cover oleh media. Betul. Ada yang masuk, ada yang sakit hati. Nah, dengan cara tertutup tapi lewat KPK dan PPTK yang dilakukan Pak Jokowi, itu patut diapresiasi kan? Tapi pertanyaan saya begini, KPK kan tidak boleh memberi rapor stabilo merah atau kuning sebelum inkrah. Apa KPK tidak melanggar prinsip hukum sebelum terbukti bersalah di pengadilan, orang ini masih asas praduga tak bersalah, tidak bersalah gitu? Kenapa Pak Jokowi dengarnya kayak begitu? Betul, memang kan ada juga yang mengatakan ya bahwa kita harus memegang teguh azas praduga tidak bersalah ya, selama not proven guilty kan, itu kan kita nggak bisa ngomong bahwa orang itu memang bersalah. Ya. Tapi kalau buat saya ambil jalan tengah aja lah ya, seperti yang dikatakan. Jalan aman? Ya bukan, maksudnya yang dikatakan oleh Pak JK itu benar ya. Ya kita juga harus memegang teguh azas praduga tidak bersalah, kecuali untuk orang-orang yang memang udah merah-merah itu. Karena yang merah-merah itu udah pasti tinggal tunggu waktu aja untuk kemudian dinyatakan sebagai tersangka atau langsung masuk tahanan gitu kan. Nah itu yang makanya Pak JK mengatakan, oh kalau yang itu mungkin saya juga nggak berani ambil, tapi kalau yang kuning-kuning, apalagi yang kuning muda itu, ya siapa tahu memang itu baru kuning beringin atau kuning apa ya? jadi itu yang kalau kita perhatikan ya, walaupun banyak orang mengatakan ketika KPK membuat 3 warna itu loh kan itu kan belum dibuktikan bersalah, belum diputuskan bersalah, jadi bisa saja. Cuma kan apa yang dinyatakan oleh Abraham Samad saya pikir masuk akal juga. Ya bagaimana kemudian tiba-tiba 3 bulan kemudian atau 2 bulan kemudian atau 1 bulan kemudian dia dinyatakan sebagai tersangka, kan bisa heboh juga semuanya. Tapi Anda apakah tidak melihat bahwa statement dari Abraham Samad itu terlalu berlebihan ketika kalau buat saya iya. Kenapa demikian? Karena tidak sedikit orang yang kemudian juga mengingatkan ya bahwa sebagai penegak hukum bukan cuma Abraham Samad ya, tapi juga Bambang Wijoyanto itu memang harusnya tidak membuat statement-statement yang bersifat politik gitu ya. Kalau dia bisikin presiden silakan saja secara tertutup gitu kan. Apalagi Anda tahu bahwa ini yang meminta itu adalah presiden dan harusnya itu diserahkan kepada presiden, bukan kemudian diserahkan ke media massa ya gitu. Jadi makanya kalau Andi Wijayanto teman saya itu mengatakan bahwa wah itu berarti kalau ada yang mengatakan bahwa ini ada bocoran dan sebagainya, itu berarti membongkar rahasia negara ya, walaupun yang membongkar itu siapa kita juga tidak jelas ya. Atau mungkin Ketua KPK ingin menunjukkan gesture bahwa dia bersemangat mendukung upaya pemberantasan korupsi sehingga layak juga masuk dalam kabinet. Kalau itu biarlah Pak Jokowi yang menentukan ya. Karena kita terus terang ya, pasti Pak Jokowi punya perhitungan lain ya. Apalagi Anda juga ingat bahwa desakan-desakan dari masyarakat kan juga masih banyak yang mengatakan jangan angkat dulu Abraham Samad ya, biarkan dulu dia menyelesaikan masa baktinya di KPK itu, karena memang kita masih membutuhkan orang-orang seperti Abraham Samad, kemudian juga Bambang Wijoyanto, Busro Mukodas ya, itu orang-orang yang boleh dikatakan
dalam tanda kutip pendekar-pendekar hukum anti korupsi gitu kan. Nah, Bang Eriko, ini kalau nama dari KPK kemudian sudah dikembalikan ke Pak Jokowi dan ternyata banyak sekali yang merah. Ini ada dua hal, dari perspektif Pak Jokowi dan timnya sendiri tidak bisa melakukan upaya memilah dan memilih calon dengan baik berdasarkan apa yang tadi Anda sebutkan, integritas dan seterusnya gitu kan. Atau sebenarnya kita kehabisan calon terbaik bagi bangsa? Ini Mas Doni, kita harus menyamakan persepsi dulu. Bahwa tadi menurut undang-undang, kalau belum dikatakan bersalah, masih mempunyai hak. Dan yang bisa mengetahui seseorang bersalah atau tidak itu adalah pengadilan. Nah, ini kan sudah satu langkah terobosan. Tadi saya sampaikan di awal. Langkah terobosan dilakukan oleh Pak Jokowi untuk mengantisipasi. Sebenarnya kan itu, tidak ada larangan. Seperti itu. Dan tadi perlu saya clearkan juga bahwa KPK bukan pengadilan loh. Nah, justru karena itu. Bisa saja kan tidak terbukti di pengadilan. Justru karena itu tadi yang disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa yang diganti itu adalah yang memang berasumsi ini di kategori merah. Berdasarkan yang disampaikan oleh KPK. Dan sampai saat ini kan kita memang mempunyai satu kepercayaan kepada KPK bahwa ini adalah lengkap data-datanya. Tentu kita tidak tahu siapa atau bagaimana, kan begitu. Karena ini rahasia. Yang tahu hanya Pak Jokowi dan KPK. Tidak mungkin ini bocor. Kenapa? Karena memang hanya mereka yang mengetahuinya. Jadi kalau orang berasumsi siapa-siapa itu kan sebenarnya juga kurang pas. Seperti itu ya. Artinya Pak Jokowi sudah melakukan langkah ini dan juga menggantikan di mana yang ada di stabilo merah. Masalahnya kalau banyak yang berasumsi wajar saja karena banyak sekali koruptor yang tidak merasa jadi koruptor gitu kan. Sekali lagi bahwa ini kan satu langkah yang sangat positif yang harus kita apresiasi. Apapun ini memang akan menjadi kontroversi. Kalau katakan ini memang satu langkah lebih dulu. Tetapi ini hal yang baik. Untuk apa? Supaya kabinet ini nanti begitu berjalan bisa langsung kerja, bisa fokus. Tidak ada hal-hal lain nanti yang akan mengganggu di kemudian hari. Biar yang mengganggu tidak terlalu banyak kecuali dari koalisi merah putih gitu ya. Mas Febri, catatan apa yang penting dari Jokowi Idol yang berlangsung sekarang ini? Ya, tadi kan saya sudah menyampaikan bahwa satu, penggunaan kekuasaan secara bijak. Yang kedua kan bagi kita pemberantasan korupsi juga butuh pemimpin yang kekuatan politik yang cukup kuat. Gitu. Nggak bisa seorang pemimpin itu bisa menggerakkan birokrasinya atau mendorong penegakan hukum tanpa dukungan politik yang cukup kuat. Jadi sebenarnya ini ujian buat Jokowi dong ya? Iya, bagi kami begitu juga. Ini, ya? Kami melihat begitu bahwa ini juga ujian buat Jokowi. Apakah memang Jokowi bisa mengantisipasi tekanan-tekanan yang datang kepada dia ketika memilih anggota kabinet. Dan kita lihat kalau kita belum sampai saat ini belum tahu beberapa nama yang diindikasi berwarna merah kemudian itu diganti. Katanya sekarang sudah disampaikan lagi ke KPK. Bagi kami itu sudah cukup yang kuat. Yang digantikan namanya bukan warnanya yang diganti kan? Ya, namanya, dan tentu kita lihat lagi setelah ini. Kalau KPK misalkan memberikan lagi warna merah terhadap nama yang belakangan masuk, ya kita lihat lagi apakah Jokowi akan Pak Jokowi tetap menerima itu atau tidak. Artinya kalau pengumuman masih diundur karena nama tersebut merah lagi, artinya bagi kami Pak Jokowi cukup kuat ya komitmennya pada pemberantasan korupsi. Komitmen pemberantasan korupsi dan kalau dia ganti itu lagi artinya dia cukup kuat juga. Oh, nggak bisa. Ya, tapi kan nggak mungkin juga ganti-ganti terus sampai tanggal 7 November nanti. Makanya dalam konteks itu memang kita harus memaksimalkan waktu 14 hari ini. Tapi kan begini, sekali ini kan awal dari pemerintahan Jokowi JK ini. Kalau di awal saja sudah bermasalah, itu akan mempengaruhi kinerjanya ke depan begitu. Nah, makanya titik kritis awal ini penting. Sebagai contoh untuk reformasi birokrasi, susah seorang yang punya track record bermasalah mendorong reformasi birokrasi. Kenapa? Karena bawahan dia akan lihat, pemimpinan dia itu punya masalah. Bagaimana mengikuti orang bermasalah kalau ternyata mengikuti program reformasi birokrasi misalnya. Mana mau nyapu ruang bersih, sapunya aja kotor gitu kan. Gitu. Oke, saya tidak boleh over lagi karena harus break dulu. Ya. Kita harus menyelamatkan segmen-segmen berikutnya sambil menunggu pengumuman kabinet. Kami segera kembali sesaat lagi, pemirsa, tetap bersama kami. Kita kembali lanjutkan diskusi kita, pemirsa. Pak Ikrar, dulu zaman Pak Harto ada istilah AIDS. Aku ingin ditelepon Soeharto. Iya dong. Zaman itu telepon dari Cendana luar biasa dahsyatnya. Betul. Kalau sekarang yang bikin agak dahsyat ini ketika Bu Susi juga diundang ke istana gitu.
Kira-kira apa nama-nama seperti bosnya Susi Air ini yang membuat ada pergeseran pengumuman kabinet atau seperti Saya apa? tidak tahu pasti ya, tapi mungkin saja. Kenapa demikian? Karena di menit-menit terakhir kemarin ya, sebelum ada pengumuman yang rencananya di Tanjung Priok itu kan memang banyak orang-orang berseliweran ke istana ya. Iya. Mungkin waktu itu Bu Mega bisa aja ngeliat, loh apa-apa nih kok ada sini, di situ. Mungkin habis itu terus dia baca orang-orangnya, wah ini di mana Trisaktinya Bung Karno nih kalau kemudian nanti orang-orang lebih banyak yang berkultur neoliberal misalnya kan gitu. Iya. Jadi itu juga bisa juga. Lalu di mana keseimbangan antara pembangunan ekonomi dengan sosialisme ataupun pemerataan. Artinya itu. Pak Ikrar, kalaupun ada, saya perlu garis bawahi, intervensi dari Bu Mega itu hanya untuk mengamankan Trisakti tadi. Buat saya ya, biar bagaimanapun dia bukan cuma anak keturunan, tapi dia juga anak ideologisnya Bung Karno. Betul. Jadi itu yang harus dipertahankan. Apalagi Anda juga tahu ya tekanan-tekanan dari teman-teman mahasiswa GMNI ya, bahwa biar bagaimanapun harus menteri itu harus juga memikirkan jangan cuma misalnya petani kaya aja, petani pemilik tanah, tapi juga bagaimana petani-petani yang cuma punya peralatan yang disebut dengan kaum marhen itu juga saya rasa juga menjadi hal yang harus diperhitungkan. Kenapa demikian? Karena Anda tahu di dalam program Jokowi mengenai kedaulatan pangan itu kan pasti akan ada andil dari petani-petani pemilik pemilik alat, tapi dia tidak menjadi pemilik tanah. Nah itu juga menjadi satu hal yang cukup Buruh penting. tani, Sebab ya? kalau kemudian nanti ternyata menterinya itu lebih berpikir mengenai bagaimana meningkatkan produksi tanpa memikirkan persoalan peran dari orang-orang kecil, ini kan juga menjadi suatu hal yang tidak bijak juga begitu. Iya, sebenarnya kan kabinet ini kan harus bagaimana posturnya menerjemahkan janji-janji kampanye Jokowi JK ya. Mas Febri, ini kan ada semacam kultur baru yang dilakukan oleh presiden kita terhadap proses seleksi. Yaitu tadi Jokowi Adil ini apakah bisa diterapkan misalnya untuk level dirjen, sekjen, atau mungkin di daerah? Ya, sebenarnya kan Pak Jokowi sudah mencoba, sudah melakukan lelang istilah marketingnya lelang jabatan. Meskipun sebenarnya yang tepat adalah rekrutmen terbuka. Dan proses rekrutmen terbuka menurut kami cukup bagus ya, karena bisa menekan suap menyuap atau pemerasan dalam proses rekrutmen pejabat begitu. Nah, tapi itu di level pejabat eselon di level birokrasi. Tapi kan kalau anggota kabinet kan ini kan proses politik ya. Dan ke depan kalau menurut kami memang cukup bagus itu proses rekrutmen terbuka untuk pejabat eselon 1 sampai bawah begitu ya di level kementerian lembaga. Dan memang kalau dilihat dari sisi harapan, kami cukup menaruh harapan besar pada pemerintahan Jokowi JK untuk membawa banyak perubahan, terutama dalam tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis. ICW kan juga pasti punya data dong terhadap nama-nama yang mungkin menurut KPK itu sudah stabilo merah atau kuning. Jangan-jangan di KPK merah, ICW masih hijau gitu, atau saya tidak tahu dari mana melihat nama itu. Sebenarnya kalau data ada, kami juga banyak database siapa saja yang punya masalah begitu kan, siapa yang tersangkut, ada kasus, ada bukti-bukti yang ada pada kami. Cuma kan pertanyaannya kan kami tidak pernah diminta oleh presiden untuk jangan GR juga ya menyorot-nyorotkan diri kan? gitu kan. Ya, ini terus kami mau bar kan nggak mungkin juga begitu kan. Atau tiba-tiba menyodorin kan data ke istana nanti jadi berita, dikira diwawancara calon menteri. Kasus korupsi kan untuk mencek integritas itu kan sebenarnya tidak hanya KPK, juga di kepolisian juga ada bagian tipikor, di kejaksaan juga ada begitu ya. Sebenarnya itu juga bisa diminta, ini bagaimana track record orang-orang ini. Ada lembaga lain juga, ada badan intelijen misalnya segala macam. Nah ini Bang Eriko, ini kan satu hal yang positif yang harus diapresiasi. Kalau Pak Jokowi membuat sebuah mekanisme baru yang tidak pernah dilakukan oleh presiden sebelumnya, ini bisa tertular kepada birokrasi di bawahnya. Bisa nggak proses ini dilakukan di Senayan sana, di gedung wakil rakyat kita? Misalnya ketua DPR sebelum dilantik, ditunjuk, masukkan dulu namanya ke KPK gitu kan? Ya. Sekali lagi Mas Doni, kalau dari segi di pemerintahan tentu itu adalah kewenangan daripada presiden. Betul. Ya. Artinya ini dimulai dengan menteri, kemudian nanti dari birokrasinya tadi sudah disampaikan oleh Mas Febri, begitu juga oleh Pak Ikrar. Nah, kalau di Senayan kita jangan lupa bahwa legislatif ini kan dipilih oleh
rakyat. Betul. Nah, track record selama 5 tahun ini juga tentu mendapat catatan daripada masyarakat, daripada rakyat yang memilihnya. Nah, kalau ini tidak sesuai dengan harapannya, hukumannya yang jelas, sanksi sosialnya pasti dalam 5 tahun mendatang tidak akan itu dipilih. kan tidak cukup, Seperti Bang. itu, satu. Kedua, kalau dari segi hukumnya, tentunya ini kan kita merancang undang-undang seperti MD3, betul, kemudian juga peraturan-peraturan yang ada di Senayan. Nah, mengambil keputusan ini kan tentu tidak bisa hanya satu pihak saja, harus seluruhnya dari anggota atau seluruh dari fraksi seperti itu. Jadi ini juga terkait ke sana. Jadi sanksi secara sosialnya ada, secara hukumnya juga memang ya kita juga melihat sendiri bahwa proses-proses yang dilakukan oleh KPK, oleh Kejaksaan juga menyentuh juga kepada anggota-anggota legislatif. Misalnya begini Bang Yeriko, untuk level pimpinan fraksi atau pimpinan dewan ya, itu harus melalui mekanisme, dibuatlah regulasinya. Kan mereka sendiri yang bikin gitu kan. Pertanyaan mau apa enggak gitu kan. Untuk disodorkan dulu ke KPK gitu kan. Ini kan sebagai sebuah bukti juga bahwa mereka yang ada di DPR sana juga mendukung ya. Kalau pemberantasan korupsi kan bukan urusannya presiden saja gitu kan. Atau kira-kira nggak berani ya? Sekali lagi, kita tentu semua berdasarkan, tadi saya sudah sampaikan di awal, bahwa presiden tidak juga ada punya satu ketentuan secara hukum untuk melakukan ini, melakukan terobosan. Nah, ini tentunya, terobosan ini tentunya akan menjadi juga dilihat oleh semua pihak. Pasti nanti juga akan sampai juga ke Senayan. Tapi kan kembali, bahwa di Senayan bukan hanya satu saja yang berkuasa. Berbeda tentunya. Karena ini terdiri dari banyak partai, terdiri dari banyak fraksi, dan juga anggota-anggota. Nah, tentu ini akan menjadi juga pembicaraan. Nah, kita harapkan tentunya ada proses ini juga nanti akan berkembang, tapi sekali lagi ini tidak bisa ditentukan oleh cuman hanya satu orang. Oleh katakan sebagai pemimpinnya, katakan ketua DPR tidak bisa memutuskan untuk hal ini bisa dijadikan menjadi satu aturan secara tertulis. Seperti itu sebenarnya. Oke, Pak Ikrar, Anda komentari di segmen berikutnya ya. Kita break dulu. Pemirsa tetap bersama kami segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, kembali kita lanjutkan diskusi kita dengan narasumber kita, Pak Ikrar. Ini kalau kita letakkan porsinya bahwa presiden punya hak prerogatif, tapi kultur baru yang dibangun itu memberi harapan bagi masyarakat. Bisakah ini diwariskan atau diturunkan dalam bentuk regulasi? Ya, buat saya bisa ya. Dan seperti juga tadi Anda tanyakan mengenai bagaimana penentuan dirjen, sekjen ya. Itu kan sebenarnya di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi itu kan sudah ada yang namanya tadi sebagai seleksi terbuka ya. Nah, persoalannya itu apakah seleksi terbuka itu bersifat transparan ya, dan kemudian juga benar-benar fair, dan kemudian benar sampai akhir, sampai ke TPA ya, tim penilai akhir. Ya. Karena kan dalam kasus di pemerintahan SBY yang terakhir kemarin ada yang kemudian tidak transparan dan kemudian tidak sampai ke tim penilai akhir, tapi kemudian orang itu sudah dilantik misalnya kan. Kalau Pak SBY kok kesannya itu semua dibahas di kamar ya bersama Bu Ani ya, sama Bu Ageng. Saya tidak mengatakan demikian ya, tapi nah ini kesulitannya juga ya, bahwa benar bahwa saya beri contoh ya, untuk pegawai negeri itu kan kita kan punya LHKPN. Laporan harta. Tapi kalau laporan harta kekayaan penyelenggara negara ya. Tapi yang jadi persoalan bagaimana kalau dia seorang dari swasta ya, itu yang jadi persoalan. Kemudian juga kita juga harus memberikan laporan pajak ya tahunan yang untuk mengajukan SPT itu ya. Pajak. Tapi kan kita juga tahu laporan pajak tahunan itu kan sesuai dengan apa yang dibuat oleh kantor ya. Artinya tidak termasuk dengan laporan-laporan pajak yang lain. Saya beri contoh, pajak saya sebenarnya lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang ada di laporan kantor. Kenapa demikian? Saya beri contoh, kalau saya nulis di Kompas itu kan langsung kena pajak ya? Ada pajaknya, cuma persoalannya Kompas tidak seperti dulu. Kalau dulu kan langsung bukti pelaporan pajaknya dikirim ke kita ya, jadi kita bisa masukkan itu. Nah, kalau kemudian saya mengatakan bahwa saya punya pendapatan dari sini, tapi kemudian tidak ada buktinya, kemudian saya kena tarik pajak lagi. Jadi double pajak. Kalau dari Berita Satu kena pajak? Kena pajak ya. Berita Satu kan udah langsung motong pajak gitu. Kasih contohnya ya, TV yang lain jauh-jauh, sini aja dong yang dekat-dekat. Ya, Berita Satu itu juga mengenakan pajak gitu kan. Tapi kan bukti pembayarannya kan adanya di Berita Satu, bukan nama saya. Jadi ketika saya akan kedua belah pihak ya, ini harusnya supaya saya juga bisa melaporkan, ini loh saya dapat uang dari Berita Satu sekian dan ini bukti pajaknya dan sebagainya itu. Tapi yang jelas menurut saya memang itu harusnya untuk semua
calon-calon pejabat ya, baik itu anggota parlemen, anggota parlemen daerah ya, DPD ya, atau kemudian DPRD dan sebagainya gitu. Tapi Mas Febri, ini kan sebenarnya kalau kita kembalikan lagi bahwa ini hak prerogatif presiden. Tadi saya sempat singgung bahwa zaman Pak SBY semua dibahas diselesaikan di kamar antara presiden dengan Bu Ani. Itu faktanya katanya begitu. Artinya ya sah-sah saja. Mau tidak dibahas pun nggak masalah kan? Artinya presiden pun misalnya memikirkan nama itu sendiri, lalu tiba-tiba mengumumkan, sah-sah saja kan? Tidak ada yang berhak untuk mengkritisi soal itu secara berlebihan. Nah persoalannya ketika ini harus dalam bentuk regulasi undang-undang, masuk ke ranah politik, dibahas di Dewan bersama teman-temannya Bang Eriko, ada nggak semangat untuk meneruskan kultur dari eksekutif itu ke semua bidang termasuk di legislatif? Ya, sebenarnya juga tadi kalau ditanya kan di parlemen bagaimana pemilihan pimpinan fraksi, pemilihan pimpinan DPR, MPR, kami pikir juga harusnya juga melakukan terobosan seperti ini. Kan tidak hanya terkait integritas, tapi juga misalkan yang seperti tadi pelanggaran HAM, kasus lingkungan, kekerasan terhadap perempuan dan segala macam begitu ya. Itu jadi ukuran dan saya pikir juga data yang ada di KPK, di Komnas HAM, di mana lagi di ya kawan-kawan yang lain banyak, di lembaga-lembaga yang lain banyak yang jadi pertimbangan. Nah sebenarnya ini suatu hal yang positif. Kenapa? Karena siapapun yang akan menjabat mengambil posisi untuk jadi pejabat publik ketika dia dari bawah sekarang dia harus berhati-hati. Ya kan, dia harus pertimbangan betul. Saya tidak boleh korupsi karena kalau saya nanti korupsi ketahuan sama KPK, saya nggak bisa jadi menteri, ya kan? Atau saya nggak boleh melanggar HAM karena kalau saya melanggar HAM nanti sejak dini melakukan antisipasi. Tapi tidak ada jaminan juga kan ketika menterinya itu bersih, tahu-tahu di tengah jalan bisa berubah jadi koruptor kan? Iya kan, Bang Eriko, ini proses politik dari partai sangat penting juga loh, Bang. Nah, kalau dari kami partai ini sudah menunjukkan proses itu sudah berjalan. Ini contoh. Proses regenerasi kaderisasi sudah kita mulai yang dulu dikatakan bahwa partai tidak bisa memberikan rekrutmen kader yang baik, ternyata sudah. Contohnya Pak Jokowi, Mas Ganjar, Mbak Rike, ya kita bisa memberikan. Nah, sebenarnya dengan pola di mana kader kami Pak Jokowi, ini kan nanti akan memulai e-procurement, e-katalog, ya, semua yang bersifat terbuka. Jadi contohnya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ikrar seperti pajak. Sebenarnya dengan kita sudah mempunyai sistem identifikasi tunggal ya kan, sistem identifikasi number yang tunggal seperti di negara-negara maju, sudah tidak bisa lagi Mas Febri beli apa, pajaknya sudah jelas dan tidak perlu lagi dilaporkan, otomatisasi. Kan sebenarnya sudah dimulai sejak proyek IKTP, tapi kan beda jalurnya. Nah, makanya ini kan sudah memberikan satu hope, harapan baru ya, artinya bahwa dengan Pak Jokowi memberikan data-data ini dan memulai semua proses dimulai dari DKI, nanti ini akan dimulai juga secara nasional, semua dilakukan secara online, secara terbuka, maupun itu nanti lelang dengan cara terbuka, semua yang sifatnya terbuka dan yang memang jelas bahwa kita tidak boleh mempunyai standar ganda, misalnya seperti tadi, nomor kita di dalam KTP, itu berlaku semua. Begitu dibuka, Pak Ikrar, Mas Febri sudah terlihat di situ pernah melanggar lalu lintas, pernah apa, dan sekarang jangankan sudah terbuka pelanggaran KTP aja punya banyak gitu. Jadi sudah terlihat dari situ, nanti sudah bisa terlihat apakah ini kapasitasnya sudah bisa untuk duduk sebagai pejabat, sebagai anggota legislatif, kan seperti itu. Saya harus mengakhiri diskusi, tapi masing-masing coba kata kuncinya yang singkat-singkat saja, Pak Ikrar. Ini sambil menunggu gitu kan, bagaimana proses rekrutmen ini agar bisa menjadi sebuah budaya yang baik untuk masa depan. Ya, buat saya apa yang dijalankan oleh Presiden Jokowi ya sudah sangat baik dan itu juga sesuai dengan janji dia bahwa nanti anggota kabinet saya itu bukan cuma kapasitas, tapi apakah dia pernah melanggar HAM, apakah dia pernah korupsi, itu semuanya akan menjadi perhitungan. Tapi sedikit saya komentari Anda ya, kalau di Australia itu identity number itu bukan Kementerian Dalam Negeri yang bikin, itu tapi Departemen Keuangan yang bagian precision, makanya namanya tax file number. Dan tax file number itu yang harusnya juga di Indonesia seperti itu, bukan kemudian ribut antara KPU mau punya sendiri, Departemen Dalam Negeri punya makanya sendiri. Jadi masalah juga. Kalau soal itu kita diskusikan di episode yang banyak nanti ya. Baik, Bapak-bapak, saya harus akhiri sampai di sini. Ya. Artinya, Bang Eriko 5 detik silakan. Pemerintah yang sekarang ini, pemerintahan Pak Jokowi memberikan harapan baru untuk menjadi Indonesia hebat, Indonesia raya. Baik, Indonesia
bicaranya. Bang Eriko, saya titip CV habis ini ya. Juru bicara presiden. Terima kasih Pak Ikrar, Bang Eriko, Mas Febri. Sampai ketemu lagi, sukses buat Anda semua. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena sesaat lagi rekan saya Rudi Andano kembali akan hadir dan juga akan memandu dialog dengan tajuk yaitu Tantangan Tol Laut. Tetap bersama Prime Time.